LP B1876 3 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya. Laporan ini dibuat tanggal 15 April 2025. Waktunya bertepatan dengan hari ketika aktivis sipil Andri Yunus menggeruduk rapat tertutup pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ada yang tahu bagaimana nasib laporan ini sekarang? Andaikan laporan ini berproses, kira-kira si Edi akan semarah apa? Dan seandainya laporan itu bergulir, kira-kira Andri Yunus nasibnya akan seperti apa? Ketika saya berumur sekitar 4 atau 5 tahun, saya masih ingat saya menggambar pesawat tempur dan helikopter setelah membaca koran Sinar Harapan. Dua objek tempur itu sebetulnya kalau saya boleh jujur merupakan cerminan kekaguman saya pada dua sosok jenderal, dua sosok Panglima ABRI, yaitu satu Muhammad Yusuf dan yang kedua Abdul Haris Nasution. Jenderal Yusuf dari bacaan yang saya coba simak disebut-sebut sebagai jenderal yang betapapun wajahnya sangar tapi sangat lembut dan sangat dekat kepada para prajurit. Sementara Jenderal Nasution di ingatan saya terekam sebagai sosok jenderal yang sekaligus intelektual. Ya wajar lah, karena sebelum menjadi tentara, Jenderal Nasution adalah seorang guru, tentara, sekaligus berani bersikap kritis untuk tidak mengatakan oposan terhadap Presiden Soekarno. Saya sengaja mengawali Eka cakap dengan ilustrasi tadi itu untuk menegaskan betapa saya menaruh rasa hormat terhadap institusi ABRI, sekarang TNI. Namun, saya juga harus berikan garis bawah. Ketika ada personil TNI dalam kurung tentara yang melakukan pelanggaran hukum, tidak ada kompromi. Tetap mereka harus dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Jelas ya posisi saya dalam menyikapi masalah sejujurnya terkait dengan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, dan kalau kita ingat-ingat kembali ada situasi yang mirip yaitu penyerangan di Lapas Cebongan oleh Ucok dan kawan-kawan. Saya ingin sekali membandingkan antara apa yang Ucok lakukan dan Edi lakukan. Ucok beraksi di Lapas Cebongan, Yogyakarta, sementara Edi beraksi di sekitar Salemba, Jakarta. Saya akan coba bandingkan ketiganya berdasarkan motif, mens rea, dan modus. Mana yang sama dan mana yang berbeda. Kita mulai dari mens rea. Lebih bagus kalau kita mundur satu langkah, kita mulai dari motif. Motif sesungguhnya dalam khazanah psikologi forensik hanya ada dua, yaitu motif emosional dan motif instrumental. Motif emosional berarti bagaimana seseorang melakukan sebuah kejahatan, melakukan pidana dengan latar belakang adanya perasaan-perasaan negatif tertentu. Marah, benci, dendam, cemburu, putus asa, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Itulah yang menyebabkan sampai kemudian seseorang melakukan kejahatan. Sementara motif instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Motif instrumental adalah motif yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan kejahatan dengan tujuan ingin mendapatkan manfaat tertentu. Uang, pasangan, popularitas, menutupi kejahatan lain, itu contoh-contoh motif instrumental. Nah, dari sekian banyak pemberitaan tentang Edi di Salemba dan juga catatan-catatan media, bahkan sudah menjadi berkas hukum terkait Ucok di Yogyakarta, motif mereka tampaknya selalu 3 uang, yaitu amarah. Ya, kita bisa variasikan kosakatanya. Marah, dendam, sakit hati, dan sejenisnya. Jadi sudah antara motif Ucok dan motif Edi sama, yaitu mereka bergerak melakukan tindakan agresif, melakukan pidana, yang satu melakukan penyiraman air keras, berangkat dari motif yang serupa, yaitu motif amarah atau motif dendam. Dalam kasus Ucok spesifiknya, dendam itu muncul karena apa? Karena salah seorang kolega Ucok ternyata sudah dengan cara yang sedemikian keji oleh sekelompok preman. Sementara dalam kasus Edi, penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus,
Berdasarkan pemberitaan yang saya baca dan pemberitaan mengacu pada pernyataan dari pihak TNI sendiri, baik itu oleh POM maupun seingat saya juga oleh auditor militer, dikatakan bahwa dendam Edi itu bersangkut paut dengan peristiwa menerobos masuknya Andri Yunus ke ruang rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di salah satu hotel mewah di Jakarta tahun lalu. Tahun lalu loh, persis loh, ini April, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ada peristiwa di Hotel Fairmont itu. Dan peristiwa itu oleh banyak pihak dipandang sebagai manifestasi jiwa kritisnya Andri Yunus, namun disayangkan diekspresikan dengan cara-cara yang agak keluar dari norma-norma kesantunan. Dianggap menerabas tata krama. Dinilai tidak begitu patut, tidak begitu etis. Sampai-sampai kemudian dilaporkan ke polisi. Nah, sayangnya dalam kasus penyiraman air keras yang dilatar belakangi oleh menerobos masuknya Andri Yunus itu, laporan polisi terkait dengan aksi Andri Yunus itu sepertinya tidak bergerak. Yang saya maksud, dari sekian banyak media yang coba saya baca, saya tidak menangkap adanya perkembangan tentang bagaimana polisi melakukan tindak lanjut terhadap laporan bahwa Andri Yunus sudah menerobos masuk ke ruangan rapat. Saya jadi bertanya-tanya, apakah sesungguhnya laporan itu sudah diproses, lalu diberhentikan penyelidikan ataupun penyidikannya sudah di SP3, atau jangan-jangan ya dipeti eskan begitu saja. Nah, sayangnya tidak terjawab karena sekali lagi ternyata dari pemberitaan yang saya baca tidak ada tuh progress report, tidak ada laporan perkembangan tindak lanjut terkait dengan laporan terhadap Andri Yunus. Tapi kembali ke pokok persoalan, yang jelas baik Edi maupun Ucok sama-sama dilatar belakangi oleh motif emosional. Pada aspek itu mereka sama. Kita pindah ke dimensi yang kedua, yaitu mens rea. Mens rea tidak bicara tentang jenis. Mens rea bicara tentang level, bicara tentang tingkatan. Tampaknya mudah bagi kita untuk langsung mengatakan bahwa Ucok sudah jelas mens rea-nya tingkat 1. Demikian pula Edi dalam peristiwa penyiraman air keras di Salemba, mens rea-nya juga 1, walaupun kita tetap perlu menunggu bagaimana proses persidangan nanti berjalan. Dengan asumsi bahwa mens rea Ucok dan mens rea Edi adalah mens rea level 1, maka pada dimensi mens rea mereka lagi-lagi serupa. Tinggal lagi tingkat kematangan mens rea level 1 itu yang perlu ditelisik satu persatu. Dalam kasus Ucok di Cebongan misalnya, betapa mens rea level 1 itu tercermin dari modus yang sedemikian rapi dilakukan oleh Ucok dan kawan-kawan. Sementara kalau kita pindah ke Ucok di Salemba, walaupun mens rea-nya sama yaitu mens rea tingkat 1, berarti berencana, tapi kematangan perencanaan antara aksi Edi dengan aksi Ucok tampaknya antara langit dan bumi. Sama-sama mens rea-nya level 1, berarti sama-sama tingkat kesadarannya adalah ini merupakan sebuah kejahatan yang terencana, tapi tingkat kematangan perencanaannya berbeda antara Ucok dan Edi. Perbedaan tingkat kematangan mens rea mereka itu akan lebih tampak secara lebih konkret kalau kemudian kita pindah ke pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan modus. Apa itu modus? Modus adalah perilaku tampak. Modus adalah tindak tanduk. Modus adalah gerakan fisik manusia yang kemudian terekam oleh kamera, diingat oleh saksi, disampaikan dalam bentuk pengakuan oleh terdakwa. Itu yang namanya modus. Perilaku kasat mata. Kita tidak bicara isi hati manusia, tapi kita bicara tentang bagaimana gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, perkataan, dan sejenisnya. Itu namanya modus. Ayo kita ingat kembali. Saya tidak sedang membenarkan. Saya tidak sedang mengglorifikasi Ucok dan kawan-kawan. Tapi hati kecil saya terus terang mengatakan, Ucok dan kawan-kawan ini memperlihatkan perilaku agresif mereka betul-betul sebagai tentara yang terlatih. Ya apa boleh buat. Tindak tanduk Ucok dan kawan-kawan harus saya katakan merupakan sebuah potret kelam. Potret kelam yang justru mencerminkan bagaimana seorang tentara profesional itu bekerja.
mulai dari daerah perbukitan di Jawa Tengah. Ketika Ucok mendengar kabar bahwa sahabat baiknya telah oleh preman. Ucok marah, lalu Ucok mengajak teman-temannya untuk turun dan mencari para preman itu. Saat itu Ucok dan kawan-kawan sedang menjalani latihan tempur. Turun dengan membawa perlengkapan yang menurut saya luar biasa. Seragam komplit plus ada bergeraklah mereka sebagai tim, laksana tim tempur, mencari di mana gerangan para preman itu berada. Sampai kemudian mereka peroleh informasi bahwa para preman yang sudah melakukan itu tidak ditahan di Polda Jogja, tapi sudah ditempatkan di Lapas Cebongan. Ucok dan kawan-kawan bergerak ke Lapas Cebongan, mengenakan sekali lagi busana tempur yang saya bayangkan menakutkan. Apalagi aksi itu berlangsung di tengah malam. Sekian banyak lapis pintu di Lapas Cebongan bisa ditembus oleh Ucok dan kawan-kawan. Mereka mengenakan tutup muka, mereka membawa sekian banyak gerbang berhasil ditembus. Sampai kemudian mereka masuk ke dalam sel tertentu. Di situ ada sekian banyak tahanan, ada para preman-preman, dan ada selain preman. Di dalam ruang tahanan itu, Ucok dan kawan-kawan memilah para tahanan ke dalam dua kelompok. Para preman di sebelah sana, sementara yang bukan preman katakanlah ada di sebelah sana. Terjadilah sedemikian rupa. Lalu Ucok dan kawan-kawan keluar dari Lapas Cebongan, kembali ke tempat mereka berlatih. Sampai kemudian ketika hari apel tiba, Ucok maju ke depan dan menunjukkan jiwa satrianya, memberikan testimoni bahwa dia sudah melakukan aksi di Cebongan itu. Yang ingin saya katakan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Ucok itu salah. Ucok sudah melakukan pelanggaran hukum. Ucok sudah melakukan pidana. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi per detik ini yang ingin saya katakan bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh Ucok mencerminkan sungguh-sungguh dia adalah tentara profesional. Apa yang dia demonstrasikan, betapapun jahat, adalah cerminan betapa dia sudah menjalani tempaan, sudah menjalani sebuah latihan yang begitu berat. Sehingga saya teryakinkan bahwa tentara semacam ini loh, kemampuan kerja semacam ini loh yang sesungguhnya kita butuhkan untuk mempertahankan kedaulatan kita. Sayangnya, tentara yang kerjanya sedemikian apik semacam itu, bahkan peristiwanya sedemikian epik itu, ternyata diperagakan lewat tindak tanduk yang sayangnya melanggar hukum itu sendiri. Beda kisah dengan Edi dan kawan-kawan di Salemba. Kita pernah perbincangkan ini. Mensrea mereka betapapun berada di tingkat perencanaan, tapi sungguh-sungguh perencanaannya itu sangat-sangat mentah. Bagaimana mungkin tidak pakai penutup muka? Bagaimana mungkin tidak memakai penutup tangan? Bagaimana mungkin panik sendiri ketika air keras atau air aki menyiram tubuh mereka? Bagaimana mungkin ketika melarikan diri justru mereka melewati rute-rute yang di situ banyak sekali tersedia kamera? Maaf ya, harus saya katakan, perilaku Edi dan kawan-kawan ini jahat. Tapi sekaligus ingin saya katakan mereka bodoh. Tidak mencerminkan tindak tanduk tentara yang terlatih. Tidak mencerminkan cara kerja tentara yang profesional. Saya tidak tahu apakah tentara-tentara semacam ini layak atau tidak menjaga kita, menjaga kedaulatan negara kita. Pada titik inilah, pada dimensi modus inilah, saya melihat kekontrasan yang amat sangat antara Ucok dan kawan-kawan dibandingkan dengan Edi dan kawan-kawan. Ucok, saya tandaskan ulang. Ucok melakukan kejahatan, tapi dengan pola kerja yang sangat-sangat profesional militer. Sementara Edi juga melakukan kejahatan, tapi dengan pola perilaku yang sungguh-sungguh sangat tidak tentara, sangat tidak profesional, sangat tidak militer. Tapi justru sangat preman, sangat amatir, sangat kriminal, sangat bandit jalanan. Jadi memalukan institusi TNI. Lebih-lebih
mempermalukan institusi BAIS. Kenapa? Ya karena orang-orang akan mudah sekali menyangkut pautkan Edi dan kawan-kawan ini sebagai personil BAIS. Dan orang pun punya alasan sekarang untuk bertanya, bagaimana mungkin kualitas kerja orang BAIS seperti itu? Justru sebaliknya. Saya ingin katakan, justru karena kelakuannya tidak profesional macam itulah. Karena pola kerjanya sangat tidak tentara itulah. Karena aksinya itu sangat preman jalanan amatir semacam itulah. Maka saya yakin betul bahwa 4 orang ini tidak sungguh-sungguh mendapat penugasan dari lembaga. Aksi mereka malam itu adalah kriminal yang berantakan, yang tidak karuan, yang semrawut, yang ugal-ugalan, yang memalukan sekaligus merisaukan. Saya katakan merisaukan karena sekali lagi saya justru bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang tentara dengan kelakuan seamatir itu bisa menjaga kedaulatan negara kita. Apapun itu, Ucok sudah menjalani nasibnya. Ngendon di penjara. Dan saya tidak tahu bagaimana kelanjutan karirnya di dunia tentara. Tinggal lagi kita tunggu pertanggungjawaban Edi dan kawan-kawan. Kita bangun optimisme. Semoga proses persidangan terhadap mereka akan bisa memenuhi kualitas penegakan hukum sesuai 4 tolak ukur. Tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Kita harus bangun sekat setebal-tebalnya bahwa 4 orang tentara itu bukan wajah TNI, bukan cerminan BAIS. Garis bawah tegas di situ.